Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama MDTA Baitul Arafah Channel dalam acara Laporan Khusus. Pemirsa MDTA Baitul Arafah Channel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah derasnya perubahan zaman, masih ada komunitas yang tetap istiqomah menjaga nilai-nilai Al-Quran dan persaudaraan umat. Himpunan Fahmil Quran Nagari Paus 9, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, merupakan salah satu organisasi keagamaan yang telah puluhan tahun berdiri kokoh di tengah masyarakat. Menariknya, organisasi ini tumbuh dan berkembang tanpa diikat oleh aturan formal berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kekuatan utamanya bukanlah dokumen organisasi, melainkan ikatan ukhuwah, semangat pengabdian, dan kecintaan kepada Al-Quran yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Di bawah kepemimpinan Dr. Andes Haji Safri Khaidir Malim Bandaro, Himpunan Fahmil Quran terus menghidupkan syiar Islam melalui lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan pada berbagai kegiatan kemasyarakatan, terutama di rumah-rumah takziah. Tak hanya di Kota Padang, Gema Tilawah, anggota Fahmil Quran telah menjangkau berbagai daerah di Sumatera Barat, bahkan hingga keluar provinsi. Aktivitas tersebut menjadi bukti nyata bahwa dakwah tidak selalu dilakukan dari mimbar, tetapi juga melalui kehadiran yang menenangkan dan lantunan ayat-ayat suci yang menyejukkan hati. Selain aktivitas dakwah, aktivitas tersebut menjadi bukti nyata bahwa dakwah tidak selalu dilakukan dari mimbar, tetapi juga melalui kehadiran yang menenangkan dan lantunan ayat suci yang menyejukkan. Selain aktivitas dakwah, organisasi ini juga rutin melaksanakan wisata dakwah dan budaya sebagai sarana mempererat tali silaturahmi sekaligus memperluas wawasan kesejarahan Islam dan kebudayaan Minangkabau. Salah satu kegiatan tersebut dilaksanakan pada Ahad 14 Juni 2026 dengan mengunjungi sejumlah situs bersejarah di Kabupaten Tanah Datar, daerah yang dikenal sebagai pusat lahirnya peradaban Minangkabau. Perjalanan dimulai dari Nagari Pariangan, sebuah nagari yang sering disebut sebagai salah satu desa terindah di dunia dan dipercaya sebagai kampung tertua masyarakat Minangkabau. Di tempat ini, rombongan mengunjungi Kuburan Panjang, sebuah situs makam kuno yang memiliki panjang tidak lazim dibandingkan dengan makam pada umumnya. Menurut tradisi lisan masyarakat setempat, Kuburan Panjang diyakini sebagai makam tokoh paling penting pada masa awal perkembangan masyarakat Minangkabau. Makam yang membentang hingga 25 meter ini menjadi simbol penghormatan masyarakat terhadap sosok yang dianggap berjasa besar dalam membangun peradaban dan adat di wilayah tersebut. Situs ini tetap menjadi bagian penting dari memori kolektif masyarakat Pariangan di tengah suasana perbukitan yang sejuk dan hamparan sawah yang menghijau.
anggota Himpunan Famil Quran merenungkan perjalanan panjang sejarah nenek moyang yang telah mewariskan nilai-nilai kehidupan hingga masa kini. Dari Pariangan, perjalanan berlanjut menuju Batu Batikam yang berada di Nagari Lima Kaum. Situs ini merupakan salah satu peninggalan sejarah paling terkenal dalam tradisi Minangkabau. Batu Batikam berarti batu yang tertikam. Pada permukaannya terdapat lubang yang dipercaya sebagai bekas tikaman keris oleh Datuk Perpatihan Nan Sabatang. Menurut Tambo Minangkabau, peristiwa tersebut terjadi ketika terjadi perbedaan pandangan antara Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatihan Nan Sabatang mengenai sistem pemerintahan dan tata kehidupan masyarakat. Untuk menghindari pertumpahan darah, Datuk Perpatihan Nan Sabatang menusukkan kerisnya ke batu sebagai simbol bahwa perselisihan harus diselesaikan dengan kebijaksanaan, bukan dengan kekerasan. Batu Batikam kemudian menjadi lambang musyawarah, perdamaian, dan kematangan berpikir dalam menyelesaikan perbedaan. Di hadapan situs bersejarah ini, para peserta memperoleh pelajaran berharga bahwa perbedaan pendapat bukanlah alasan untuk berpecah belah, melainkan peluang untuk menemukan kebijaksanaan bersama. Perjalanan kemudian diteruskan menuju Batu Basure, sebuah prasasti peninggalan masa Kerajaan Pagaruyung. Batu ini memiliki ukiran tulisan kuno yang menjadi salah satu bukti keberadaan pemerintahan dan peradaban Minangkabau pada masa lampau. Prasasti tersebut ditulis menggunakan aksara kuno yang diperkirakan berasal dari pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha sebelum Islam berkembang secara luas di ranah Minang. Batu Basure menjadi saksi bahwa masyarakat Minangkabau sejak dulu telah mengenal sistem pemerintahan, administrasi, dan tradisi tulis-menulis yang maju pada zamannya. Di hadapan batu yang telah bertahan ratusan tahun itu, rombongan diajak memahami bahwa sejarah bukan sekedar cerita masa lalu, melainkan akar yang menghubungkan generasi sekarang dengan perjuangan para pendahulu. Dari batu yang diam membisu itu, seolah terdengar pesan bahwa sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Setelah menelusuri jejak kerajaan dan peradaban, rombongan menuju puncak Panto di Bukit Marapalang. Tempat ini memiliki makna yang sangat istimewa dalam sejarah Minangkabau dan perkembangan Islam di Sumatera Barat. Disinilah para pemimpin adat dan ulama Minangkabau mencapai kesepakatan besar yang kemudian melahirkan falsafah hidup masyarakat Minangkabau, adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Kesepakatan tersebut lahir setelah melalui perjalanan panjang dan berbagai dinamika sosial yang terjadi pada awal abad ke-19. Para nenek mama dan ulama menyadari bahwa adat dan agama tidak boleh dipertentangkan, melainkan harus saling menguatkan. Dari puncak Panto inilah lahir sebuah rumusan yang kemudian menjadi fondasi kehidupan masyarakat Minangkabau hingga sekarang. Di tempat yang syarak dengan nilai-nilai sejarah itu, anggota Himpunan Famil Quran Nagari Paus 9 mengheningkan cipta dan merenungkan betapa para pendahulu telah mewariskan konsep kehidupan yang harmonis antara adat dan syariat Islam. Hamparan alam tanah datar yang terlihat dari ketinggian semakin menambah kekhusyuan suasana, seakan mengingatkan
bahwa kebesaran suatu kaum lahir dari persatuan nilai budaya dan nilai agama. Sebagai penutup perjalanan, rombongan mengunjungi batu angke-angke yang berada tidak jauh dari kawasan Puncak Panto. Batu unik ini terkenal karena fenomena yang mengundang rasa penasaran. Batu tersebut hanya satu, namun setiap orang yang mencoba mengangkatnya sering merasakan berat yang berbeda-beda. Ada yang merasa ringan, ada pula yang merasa berat meskipun dilakukan oleh orang yang sama. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, batu angke-angke telah lama menjadi bahagian dari cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Sebagian masyarakat mengaitkannya dengan kekuatan batin dan keberuntungan. Sementara dari sisi ilmiah, fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teknik pengangkatan, posisi tubuh, dan distribusi gaya yang berbeda pada setiap orang. Apapun penjelasan, batu ini tetap menjadi daya tarik budaya yang unik dan menjadi pengingat bahwa tidak semua hal dapat dipandang dari satu sudut pandang saja. Dengan penuh semangat, anggota himpunan Fahmil Quran satu persatu mencoba mengangkat batu tersebut. Gelak, tawa, dan canda mengiringi setiap percobaan, menciptakan suasana kekeluargaan yang sangat hangat. Namun, di balik keceriaan itu tersimpan pelajaran bahwa kehidupan juga memiliki beban yang berbeda bagi setiap manusia. Apa yang terasa ringan bagi seseorang, namun belum tentu ringan bagi yang lain. Wisata dakwah dan budaya yang dilaksanakan pada Ahad 14 Juni 2026 ini bukan sekadar perjalanan rekreasi, ia menjadi perjalanan hati yang mempertemukan dakwah dengan sejarah, ukhuwah dengan pengetahuan, serta masa kini dengan jejak peradaban masa lampau. Dari kuburan panjang hingga batu angke-angke, dari batu Batikam hingga Puncak Panto, setiap langkah menghadirkan perjalanan tentang kebesaran sejarah Minangkabau dan kuatnya nilai-nilai Islam yang telah menyatukan kehidupan masyarakatnya. Haji Safri Khaidir Malin Bandaro pada kesempatan tersebut pun memberikan sesuatu pemahaman bahwa perjalanan ini memang penuh dengan berbagai kenangan yang takkan bisa dilupakan oleh anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Himpunan Fahmil Quran kini datang ke Amerika Puncak Panto dalam mukir atau menurut jalan sejarah Sumpah Marapalam, Sumpah Sakti Marapalam. Ada bahasanya sarak bahasanya kita belah sarak mengatur adat memakai yang diwujudkan di Sikoko. Jadi untuk melihat kekayaan alam menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan alam ko kita bisa melihat bahwa Allah itu maha besar segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi sebab itu pada kesempatan itu kami ingin dari Himpunan Fahmil Quran untuk mempersatukan visi kami. Bagaimana ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Apa yang kami baca tiap malam, tiap hari bersama-sama menunjukkan mencalikan dilayangkan pada jauh tak menandakan bahawa Allah itu maha besar, maha segala-galanya, maha pencipta. Dan untuk menjalin persatuan kami untuk menunjukkan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Di sekolah di sini tempat yang bersatunya ya kaum adat ulama adat dengan ulama untuk menunjukkan
Tarak mengatuh, adat memakai. Rute perjalanan kami dari Padang kita menyusuri Lembah Anai, turun ke Padang Panjang, turun Batu Batika, Batu Basure, dan Puncak Patuh, dan ke Pegaruyuang, dan Batu Angke. Semoga perjalanan ini semakin memperkokoh persaudaraan anggota Himpunan Famil Quran Nagari Pos 9, menanamkan kecintaan kepada Al-Quran, serta menginspirasi untuk terus melanjutkan perjuangan dakwah dengan semangat yang diwariskan oleh para pendahulu. Sebab, sebagaimana sejarah yang terus hidup dalam ingatan, dakwah yang dilakukan dengan keikhlasan akan selalu menemukan jalannya untuk menerangi kehidupan umat. Mulyadi Khatib Marajo, kontributor MDTA Baitul Arafah Channel, melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.